dan puas dalam penilaian ini, ya, dalam pencapaian mata kuliah ini. Jadi Pak ulang lagi bahwa dalam pencapaian mata kuliah ini adalah kita membuat suatu sistem diskusi, presentasi dan diskusi sesuai dengan tema apa yang kita diskusikan pada pertemuan berikutnya, ya. Nah, pertemuan berikutnya sudah siap membuat suatu makalah, mahasiswa membuat suatu makalah dan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya Sabtu. Sesuai dengan jadwal bahwa perkuliahan pada pasca ini adalah Sabtu, hari Sabtu. Dan yang perlu kita pahami lagi bahwa bis pasca ini adalah perkuliahan terpusat kepada mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa beraktivitas dan dipandu oleh dosen yang bersangkutan dalam hal berdiskusi tadi. Nah, mata kuliah ini adalah filsafat ilmiah untuk mendasari bahwa untuk penelitian Anda selanjutnya, bahwa filsafat ilmu ini perlu diperkenalkan karena pemahaman dengan adanya mata kuliah ini bahwa Anda diharapkan dapat mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi. Saya kira sampai di sini saya sampaikan bahwa atas yang perkuliahan berlangsung pada ruang lantai 4 ruang G gedung A pada hari Sabtu, ya, siang, yaitu pada 10.30 sampai jam 12.00. Nah, perkuliahan ini model adalah tentang presentasi dan diskusi. Yang dipandu oleh dosen seperti saya sendiri dan Ibu Miss Riani, ya. Nah, dalam hal ini perkuliahan ini adalah sesuai dengan RPS yang saya berikan pada filsafat ilmu, ya. Jadi pembagian tugas untuk tugas sesuai dengan pertemuan dari pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, pada pertemuan ke-8 adalah kita mengadakan UTS. Dan pertemuan terakhir, yaitu pertemuan oleh adalah ujian akhir semester. Jadi perlu Anda pahami dalam hal ini, karena adalah semua merupakan ruang lingkup dari penilaian, ya. Penilaian, ya. Nah, mengenai pertemuan pertama ini adalah sebuah suatu perkenalan di mana saudara adalah mahasiswa pertama kali masuk atau semester 1, maka perlu saya perkenalkan hal-hal yang penting terhadap berkaitan dengan mata kuliah ini, ya. Jadi
Pertama adalah kehadiran, persentase. Terus yang terakhir adalah UTS dan UAS dalam penilaian ini, ya, dalam pencapaian mata kuliah ini. Kritis dan kreatif dalam penerapan teknologi sesuai keahlian penelitian pendidikan atau filsafat ilmu ini. Jika mahasiswa mampu menyelesaikan pemecahan masalah yang berdasarkan mata kuliah tersebut. Keempat, mahasiswa dapat menguasai teknik-teknik atau tugas-tugas mandiri yang berupa tugas dalam mengemban mata kuliah ini. Nah, dalam hal ini adalah perkuliahan kita ini pada jam 10.30 sampai jam 12.00, namun kita hanya memberikan suatu statement atau pembukaan adalah 10 menit yang pertama. Nah, dalam pelaksanaan mata kuliah ini adalah diharapkan seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan mata kuliah ini dalam kurun waktu antara 4-6 bulan. Dan adapun struktur pelaksanaannya adalah sebagai berikut, ya. Pertama, mahasiswa diwajibkan membaca setiap materi dan konten yang diberikan pokok bahasan yang diikuti secara aktif, berpartisipasi dalam diskusi dan pekerjaan khusus yang telah tersedia. Yang kedua, setiap 3 pokok bahasan selesai, mahasiswa diberikan tugas yang harus dikumpulkan dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu atau 15 hari kerja. Yang ketiga, setelah mahasiswa menguasai 8 pokok bahasan, maka yang bersangkutan dapat mengikuti UTS. Keempat, pada saat seluruh pokok bahasan telah, ya, dengarkan dulu ya. Ya, tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Yang nomor 1 tadi apa, Pak? Nomor 1? Dengarkan saja, tak? Dengarkan saja itu ya. Oh iya ya. Iya, Pak. Nah, model asesmen dalam perkuliahan ini pada perkuliahan ini adalah mahasiswa harus mengikuti mekanisme perkuliahan dengan aturan utamanya adalah sebagai berikut, ya. 1. Mahasiswa diharapkan untuk aktif melakukan proses pembelajaran mandiri melalui beraneka ragam cara yang tersedia dan memungkinkan, yaitu menggunakan mekanisme perkuliahan dengan aturan utamanya adalah sebagai berikut, ya. 1. Mahasiswa diharapkan untuk aktif melakukan proses pembelajaran mandiri melalui beraneka ragam cara yang tersedia dan memungkinkan, yaitu menggunakan referensi yang tersedia, memanfaatkan berbagai sumber yang dapat diakses via internet, melakukan komunikasi intensif antara sesama mahasiswa, mengerjakan seluruh latihan dan tugas-tugas yang diberikan, menghadiri sesi temu virtual dengan dosen pengampu mata kuliah, mengikuti ujian terjadwal yang telah ditetapkan. Nah, paradigma pembelajaran e-learning adalah aktif dan mandiri, di mana keberhasilan mahasiswa akan ditentukan oleh intensitas pembelajaran yang dilakukannya sendiri, bukan dibantu pada pihak lain sebagai model perkuliahan konvensional berbasis tatap muka, ya. Yang kedua, mengingat bahwa capaian pembelajaran mahasiswa standar prinsip lulusan serta program pendidikan jarak jauh harus dengan model pembelajaran berbasis tatap muka, maka model evaluasi atau penilaiannya akan jauh lebih ketat dan bersifat multidimensi. Dalam penyelenggaraan mata kuliah ini, dosen pengampu menilai mahasiswa dengan menggunakan berbagai instrumen dan indikator seperti keaktifan dalam mengikuti forum diskusi, keteraturan atau frekuensi dalam melakukan akses terhadap sumber daya pendidikan yang tersedia pada aplikasi learning management system dipakai, ya, yang dipakai.
Oke, kuantitas kehadiran dan kualitas interaksi dalam sesi komunikasi virtual dan bosan baik yang bersifat sinkronus maupun asinkronus. Kelengkapan pengumpulan tugas yang diberikan, partisipasi aktif mengerjakan soal latihan dan mahasiswa melalui berbagai model interaksi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dosen dalam memberikan penilaian akhir pencapaian mahasiswa dalam mata kuliah yang bersangkutan. Jadi perlu diperhatikan bahwa bobot keseluruhan model interaksi dan evaluasi tersebut kurang lebih sama karena sifatnya yang holistik, ya. Jadi Pak ulangi lagi bahwa perkuliahan ini dimulai pada jam 10.30 sampai dengan jam 12.00, ya. Nah, setelah ini perkuliahan berlangsung pada ruang lantai 4 ruang G gedung A pada hari